Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah allazi amarona bil intisami bihablillah. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadrata muhtaramat summa ila hadratil kiram jami' asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis qalbu ar-razak summa bani as-saghir zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ummahat, kita masih terus mengupas tema ilmu tazkiyatun nafas ya, karena masalah kebersihan jiwa ini luas sekali dan menyeluruh ya, bahkan ke diri kita, baik itu yang sifatnya dohir maupun batin ya, terkupas di dalam kebersihan jiwa gitu. Nah sekarang sebelumnya kita kupas tentang barokah manfaat ya di dalam majelis ilmu, karena intisarinya ilmu agama bisa kita dapat ya itu di majelis ilmu atau di pesantren-pesantren ya. Allah Ta'ala berfirman, ibu-ibu sekalian, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu diperintahkan untuk memberi tempat ya pada majelis-majelis ilmu, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berilah tempat, maka Rabb kamu itu akan memberi tempat bagi kamu. Jadi maknanya dalam ayat ini ada kata fafsahu. Nah, fafsahu ini maka ini bentuknya fi'il amar ya. Perintah ditunjukkan untuk banyak orang, jamak gitu. Artinya maka lapangkanlah. Jadi di sini saya ingat ya, sebelumnya ini garasi Ibu, tempat parkir mobil ini, ya, majelis ini. Kemudian yang sering ke sini tuh waktu itu Ahmad Jides yang dari Gentur itu, saudara saya. Ji, ente lain orang jauh cina. Ente orang dekat cina, Duria Gentur cina. Duria Gentur mah kedah boga majelis saalit-alitna oge. Gitu nya. Kudu syukur cenah nikmat Allah teh. Nah, akhirnya saya usahakan tuh Bu. Saya usahakan, saya bikin ini, saya berunding sama Bu Haji, kita bikin ini. Jadi ternyata apa yang beliau sampaikan itu ada pedomannya gitu ya di dalam Al-Qur'an. Maka kita itu dianjurkan ku Allah untuk membuat majelis. Nah, ketika itu saya jawab, punten pan abdi tagaduh ilmu na majelis naon ya naon we cenah, rek sholawat rek naon pokona kudu aya cenah. Ari jamaahna ari santrina engke ge aya pokona ngadamel we cenah, ilmu mangke dongkap sorangan cenah gitu. Jamaah dongkap sorangan cenah, pokona urang mah kedah keluarga teh gitu. Nah dibuat we ku abdi gitu ya. Tadinya mau dibikin di sebelah, saya pikir udah itu aja tempat mobil gitu. Nah, karena ada perintah juga dari Allah untuk harus dilapangkan gitu, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi
kalimat selanjutnya di dalam ayat ini, dalam surat ini, yafsahillahu lakum gitu. Afsaha yufsihu, maka Allah akan membukakan jalan, baik itu jalan dunia maupun jalan akhirat. Ya buktinya alhamdulillah yang saya bismillah begini aja ada aja jamaah gitu. Ya. Ada aja program atau apa. Terus yang kedua, yang paling penting mohon doanya dari ibu-ibu ya, dari jamaah sekalian, membuat diri saya itu malu. Malu kepada Allah kalau sampai harus maksiat. Apa yang saya sampaikan, saya langgar sendiri kan malu, Bu. Ya. Maka kalau sedikit-sedikit ada salah sedikit aja saya suka diledek ke Bu Haji. Ustadz. Ya, gitu. Ya, itulah artinya minimal ada manfaat, ya, ada manfaat. Nah, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman ayat 11-nya itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, ya, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajah gitu. Jadi Allah akan angkat orang-orang yang beriman itu yang berilmu beberapa derajat gitu, ya. Jadi kata kuncinya pertama ilmu, yang kedua harus beriman gitu. Jadi ilmu yang menyangkut dengan keimanan, ilmu yang mengangkat keimanan seseorang itu Allah akan angkat derajatnya gitu. Jadi majelis ini tidak hanya yang duduk di sini, Bu, tapi ibu-ibu juga yang hadir, jamaah juga yang hadir, yang kaitannya dengan mendapatkan ilmu, ya, yang kaitannya dengan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, maka Allah angkat. Baik itu derajat dunia maupun derajat akhirat gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini ada perintah fa'afsahu. Nah, fa'afsahu itu maksudnya gini, Bu, kalau saya mutolaah dari kalimatnya ini, ketika menghadiri majelis ilmu itu ajak orang lain. Jadi mau berangkat ke majelis ilmu itu jangan sendiri, usahakan mengajak orang lain gitu. Nah, ini yang akan membuka jalan kita akan dibuka ke Allah gitu, ya. Karena kan kita dengan mengajak orang lain kan kita membuka jalan ke majelis. Datang orang ke majelis. Nah, dengan itu Allah balas dengan Allah buka lagi jalan kita gitu, ya. Kemudahan jalan untuk meningkatkan derajat dunia dan akhirat gitu, Bu, ya. Jadi kalau datang ke sini tuh ajak aja, mau siapa kek gitu, ya, gitu, ya. Terserah mau dengerin mau enggak gitu, ya. Ini kan tujuannya untuk kitanya gitu, untuk kitanya supaya kita dibuka ke jalanku Allah, ya. Nah, sekarang selanjutnya kita mengupas tentang kesucian jiwa di mata kita nih, ibu-ibu, ya. Nah, saya ambil contoh kasus, ya. Saya ambil contoh kasus karena terus terang ibu-ibu, saya menulis bahan ini perjalanan tadi dari sini ke Cianjur, dari Cianjur pulang ke sini di mobil. Karena pagi-pagi diajak Bu Haji ke Cianjur, aduh Mas, saya belum punya bahan untuk ngaji nanti ibu-ibu. Ya udahlah, saya nulis aja di mobil gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan nih ibu-ibu. Nah, jadi saya ambil contoh untuk mengupas tentang kesucian jiwa di mata kita ini. Saya ambil bagaimana contoh konkret, yaitu kita melihat Rasulullah di dalam mimpi kita. Ya, gitu. Karena melihat Rasulullah di dalam mimpi ini sungguh-sungguh benar-benar membutuhkan kesucian, ya, baik dari mata kita, dohir dan batin kita gitu, ya. Wa qala Nabi SAW, man ro'ani faqad ro'ani haqqon. Jadi tegas disampaikan oleh Rasulullah, orang yang mimpi melihat aku, dia itu sungguh melihat aku. Jadi nggak mungkin orang dalam tidur mimpi melihat Rasulullah, ternyata setan menyerupai Rasulullah, tidak mungkin, ya. Pasti itu Rasulullah yang asli.
Dan alhamdulillah ibu-ibu, saya sedikit cerita, ketika saya pertama haji tahun 92 diajak oleh ibu saya itu di Madinah, saya mimpi bertemu Rasulullah gitu, ya. Jadi saya mimpi berada di tengah-tengah Masjid Nabawi, kemudian ada orang yang melewati sebelah kanan saya gitu, karena penuh kan dalam mimpi itu banyak orang, jadi ada orang yang permisi melewati bahu saya, terus nengok sambil tersenyum. Saya tanya yang ke sebelah saya, siapa orang itu? Itu adalah Rasulullah. Itu di dalam mimpi yang waktu pertama kali saya haji tahun 92. Nah, pulang dari haji itu saya cerita ke uak saya di Tampiling. Tapi bukan Tampiling kecil. Aduh, hati-hati, meski itu mamanya istilahnya udah punya beban hidup karena sudah ditengok ku Rasulullah gitu, ya. Tahun 92 itu, Bu. Tahun 92. Kemudian Rasulullah waqala aidon fa inna syaitana la yatamasalubi, tuh, ya. Tegas kata Rasulullah, karena setan tidak akan bisa menyerupai aku, ya. Wa bimanittaba'ani gitu, dan tidak bisa menyerupai mereka-mereka yang mengikuti aku dengan baik gitu, ya. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah wa bimanittaba'ani, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yang tidak bisa diserupai oleh setan gitu, ya. Ini punya kriteria-kriteria khusus orang-orang ini. Ayataba'ani binuri syariati wa tariqati wal ma'rifati wa binuril haqiqati wal basyirati gitu, ya. Jadi mereka yang mengikuti aku, kata Rasul, sabda Rasul, dengan cahaya syariat, dengan cahaya tarekat, ma'rifat, dan cahaya hakikat gitu, ya. Wal basyirati, dan cahaya basyiroh. Nah, ini disinilah makna kupasan kita sore ini yang menyangkut dengan kesucian jiwa dalam mata kita, ya. Ini ada kata basyiroh gitu. Jadi yang tidak bisa diserupai oleh setan itu Rasulullah sampaikan orang-orang yang memang syariatnya benar, fikihnya benar, kemudian tasawufnya kaitan dengan tarekat, ma'rifat, ya, hakikat gitu. Nah, mengikuti semua contoh-contoh kehidupan Rasulullah, kehidupan beragamanya Rasulullah gitu. Dan wal basyirati gitu, dan basyirohnya Rasulullah. Kama qalallahu ta'ala, kemudian Rasulullah menjelaskan seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan, inilah, katakanlah, ya, ini perintah Allah, kitabnya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Perintah Allah, inilah jalanku, aku mengajak kamu itu beriman kepada Allah, ya. Ala basyiratin. Nah, di sini ada kalimat ala basyiratin ana wa mani taba'ani, ya. Artinya atas pandangan. Jadi basyirah itu artinya pandangan, Bu, ya. Pandangan berdasarkan wa mani taba'ani, pengertian yang dalam. Jadi kalau ro'a itu orang boleh melihat ro'a. Oh, saya melihat kipas angin, saya melihat tembok, cuma sekilas, itu ro'a gitu. Tapi kalau basyirah itu lihat sambil direnungkan, sambil difikirkan, itu basyirah, ya, dengan tujuan untuk memberi pengertian yang dalam kepada kecerdasan kita gitu, ya. Nah, ini basyirah yang disampaikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ini yang kaitannya dengan kecerdasannya Nabi Yusuf dan orang-orang yang mengikuti Nabi Yusuf. Karena apa? Setelah kita buka di Al-Quran, begitu hebatnya Kanjeng Nabi Yusuf, dari yang terbuang ke dalam sumur bisa menjadi penguasa Mesir.
tidak mungkin kalau tidak cerdas gitu, kalau tidak diberikan kecerdasanku Allah, ya. Nah, ini lengkapnya bisa dibaca dari sejarahnya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya, maka pemahaman kita dari kaitan Basyiroh ini, kalau kita mau cari guru, cari yang cerdas, gitu, ya. Cari yang cerdas, kenapa? Karena orang yang cerdas, guru yang cerdas itu guru yang memahami ilmunya dan cerdas mengamalkan ilmunya. Ada guru, ibu-ibu yang cerdas dalam hal memahami ilmu, kemudian menyampaikan ilmu, tapi tidak cerdas dalam mengamalkan ilmu. Banyak, gitu. Bukan sedikit, ya. Karena orang-orang pintar di kita itu banyak banget, gitu, ya. Nah, tapi sayang kurang cerdas dalam mengamalkan ilmu, gitu, ya. Nah, jadi kita bisa lihat banyak orang yang secara cerdas, pintar bicara, menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, ya, dengan cara bicara yang logat yang baik, gitu, ya, gitu. Tapi dalam hal ini justru kita harus melihat cerdas enggak dalam mengamalkannya, gitu, ya. Jadi banyak ini, mohon maaf ibu-ibu ya sekarang ya, banyak sekali orang-orang yang, ya, sebelumnya saya mohon maaf ini, yang koar-koar ngaku sebagai zuriyah Nabi tapi jauh dari Nabi, gitu, ya. Bahkan mau menyaingi Nabi, gitu. Misalnya ada menceritakan bahwa kakeknya bisa Isra Mi'raj 70 kali, kan itu melebihi Nabi, ya. Kemudian banyak juga orang yang mengaku mencontoh Nabi tapi memilih dalil hanya untuk kepentingan dunianya, gitu, ya. Padahal pakaiannya, ibadahnya, gitu, memilih mencontoh Nabi, gitu, ya. Tapi dalil-dalilnya hanya untuk kepentingan dunianya dipilih. Yang ketiga, mengaku pewaris Nabi seperti para ulama awarisatul anbiya, ya. Mengaku sebagai pewaris Nabi tapi tidak mewarisi sifat Nabi dan amalnya Nabi. Gitu. Nah, ini yang makanya kita harus cerdas di sini, ibu-ibu sekalian, ya. Rasulullah bersabda, kekuatan apa yang Allah berikan untuk pejuang agama Islam di akhir zaman, ya. Ini saya menemukan hadis ini menjadi perenungan bagi saya, ya, untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana akhiru zamani kana qiwamu dinin nasi." Ya, jadi Rasulullah bersabda, ketika tiba akhir zaman, maka kekuatan agamanya manusia, wa dunyahum, dan kekuatan dunianya mereka, dirhamun wa dananiru. Letaknya ada pada uang, dirham dan dinar. Nah, ini saya renungkan, Bu, hadis ini, ya. Saya renungkan apa maknanya dari hadis ini. Nah, kemudian saya temukan perkataannya Syekh Al-Munawi, ya. Beliau berkata, iza kana fi akhir zamani la buda linnasi fiha minad darahimi wa dananiri, ya. Jadi ketika tiba akhir zaman, maka manusia itu harus, bahkan beliau menekankan, harus punya banyak dirham, banyak dinar, banyak fulus. Harus punya banyak fulus. Yukimu arrojulu bihadinahu wa dunyahu, supaya uangnya itu digunakan untuk apa? Yukimu, akoma, yukimu, menegakkan agamanya, gitu, ya, menegakkan agamanya dalam urusan dunianya, gitu, Bu, ya. Ini dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'is Shaghir, gitu. Saya temukan ini, gitu, ya, keterangannya yang menjawab bahwa Rasulullah menjelaskan di akhir zaman itu perlu kekuatan uang itu, ya.
Kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Munawi juga menjelaskan bahwa orang yang suka mencari harta di zaman ini, di akhir zaman ini, bukan hal yang tercela. Kenapa bukan hal yang tercela? Kalau tujuannya benar-benar karena cinta pada agama. Jadi kita toh-tohan cari uang, ya. Tapi karena cinta dengan agama, bukan karena cinta dengan dunia. Maka Allah lapangkan itu. Gitu, ya. Bahkan yang apa namanya? Yang kita tidak tahu min haitsu la yahtasibnya itu, gitu, ya. Nggak tahu-tahu ada orang yang ngobrol-ngobrol jadi misalnya, gitu, ya. Nah, kan logikanya begini, Bu. Ini logika ke dalam diri saya aja ini, ya, introspeksi. Mending jadi pengusaha berilmu agama dan berjiwa kemudian beramal ulama, atau mending jadi ulama berjiwa dan beramal pengusaha. Mending yang mana, Bu? Hah? Mending jadi pengusaha tapi jiwanya ulama, ilmunya ulama, amalnya ulama, atau jadi ulama, ilmunya agama tapi amalnya pengusaha. Mending mana? Kalau dua-duanya bahaya. Kalau otaknya pengusaha itu kan selalu cari untung, ya. Boleh nggak fokus cari untung dari agama? Kira-kira, ya, itu, Bu. Ya, ini apa namanya, renungan saya aja. Renungan artinya untuk menjadi kekang, pengendali, kekang berpikir dalam kehidupan saya, gitu, ya. Saya nggak mengurusin orang lain, gitu, ya. Artinya gini, secara singkat, kalau ditafakurin, kenapa kok Allah memberikan saya kemudahan untuk mendapat ilmu? Berarti kan harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Cara mensyukuri itu, ya, sedekahkan. Di antara bersyukur kepada Allah itu adalah bersedekah yang paling utama, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, Allah beri jalan kemudahan untuk dunia kita. Ternyata kalau kita renungkan, untuk apa? Untuk disedekahkan. Sedekahnya dalam rangka apa? Kemudahan untuk mendakwahkan ilmu agama, gitu, ya. Supaya memudahkan orang lain, gitu, ya, dalam memudahkan umat dalam mendapatkan ilmu agama, gitu, ya. Dan yang paling penting supaya jangan memperalat ilmu agama lah. Jangan memperalat, apalagi memperalat Rasulullah, gitu, ya. Itu karena gini, Bu, kalau lihat dari hadis ini, ya, saya ambil nalar gini, Bu. Dalam hadis tadi itu izakana akhiruz zaman kana qawami dininasa wa dunyahum dirhamun wa dananiru, ya. Maknanya apa, Bu? Akhir zaman. Kata kuncinya adalah akhir zaman. Nah, ketika di zaman Nabi dan Rasul sebelumnya, Allah berikan kemudahan bagi para Nabi dan Rasulnya sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tuntutan zamannya ketika itu adalah dakwah yang berkaitan dengan kekuatan, Bu. Karena yang dihadapi orang-orang kuat. Rajanya raja kuat yang doli, ya. Raja Namrud. Makanya Allah kasih kekuatan, dibakar bebas, gitu, ya. Kita bisa bacalah sejarah para nabi, para rasul sebelum kita. Kemudian yang paling kelihatan sekali itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana kekuatan manusia ketika itu Fir'aun didukung oleh para ahli sihir, para penyihir. Kemudian
Nabi Musa alaihissalam diberi kekuatan sihir ku Allah, melebihi kekuatan sihir, yang tongkatnya bisa menjadi ular, makan tongkat-tongkat sihir para penyihir, ya. Nah, kemudian di zaman Rasulullah, Ibu, secara singkat, kalau di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kekuatannya adalah pengobatan. Sehingga Nabi Isa diberi kekuatan oleh Allah bukan hanya menyembuhkan tapi menghidupkan. Ya, kalau kita baca nih sejarah perjalanan Nabi, ya. Nah, kemudian di zaman Rasulullah, kekuatan manusia ketika itu di zaman Rasulullah dan di lingkungannya Rasulullah adalah syair. Ada namanya di Mekah itu Pasar Ukas namanya, di mana tempat orang-orang Arab itu mengadu syair. Syair-syair yang terbaik itu ditempellah di dinding-dinding Ka'bah. Bahkan di dalam dinding Ka'bah diberi kehormatan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Al-Quran. Sehingga orang-orang Arab ketika itu tidak bisa menyaingi syairnya Al-Quran. Karena dari sisi tata bahasanya itu aneh, ya. Bahkan ada cerita namanya Abu Jahal dengan Abu Sofyan itu suka ngendap-ngendap kalau malam ngedengerin ke kamarnya Rasulullah. Cuma untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Saking tertariknya itu. Gitu. Nah, ini jadi Allah itu menetapkan sesuai dengan kebutuhan. Menentukan segala sesuatu dengan kebutuhan. Yang disampaikan oleh Rasulullah, kebutuhan di akhir zaman itu adalah fulus. Karena apa? Fakta, nggak gampang. Orang itu sekarang mencari agama. Kenapa? Karena semua butuh fulus. Ya, cari sekolah yang gratis bisa nggak, Bu? Mudah nggak sekarang? Ya, makanya Allah akan berikan jalan bagi orang-orang yang mau berdakwah kepada Allah, jalan kemudahan untuk memperoleh fulus. Tapi harus dimulai dengan niat untuk dakwah ikhlas dan dakwah ittiba kepada Rasulullah. Gitu. Jadi jangan dibalik. Gitu, jangan dibalik. Jangan dibalik kita cari uang dulu, cari ilmu dulu untuk jadi jalan mendapatkan uang, jangan dibalik. Gitu. Ya. Saya baru sadar belakangan-belakangan ini, Bu. Oh, ini yang Allah maksud. Gitu. Ya. Jadi kalau dulu para wali ini, Bu, para wali dengan mengamalkan ilmu kewaliannya seperti misalnya khalwat, ya, uzlah, puasa, pendekatan-pendekatan kepada Allah sehingga mendapatkan ilmu kewalian. Sampai ada di Pamijahan cerita keanehan-keanehan para wali dulu. Nah, kalau sekarang ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu kewalian itu, yang Allah berikan bukan ilmu seperti orang bisa terbang. Bukan ilmu nggak mempan dibacok. Tapi yang Allah berikan adalah kemudahan mencari uang. Karena ini adalah yang diterangkan oleh Rasulullah. Inilah yang harus dipahami oleh para ustadz, para ulama. Udah nggak usah mikirin gimana nanti uang datang, bikin aja usahanya. Saya juga dulu sama Bu Haji modalnya, yang penting niat bismillah, bikin modal usaha, bikin usahanya, habis itu Allah berikan jalan kok. Nggak pernah kita nyari. Gitu. Ya, nggak pernah kita susah-susah gitu. Karena gini, Bu, untuk kehidupan dunia Allah sudah tentukan. Ya, yaitu kerja, tani, dagang, itu kepentingan dunia. Gitu. Ya, jadi dipisah sama Allah. Nah, kepentingan agama untuk mengendalikan kepentingan dunia. Gitu. Untuk supaya kita tidak keluar dalam kepentingan dunia kita, keluar dari jalur-jalur agama gitu, Bu, ya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kembali lagi nih tadi, ya. Kembali lagi ke laptop kalau kata Tukul, ya. Mengenai Basyirah. Mengenai Basyirah, saya ambil pemahaman ini, ya, nalar logika lah, ya. Kalau kita bercermin nih, karena ini pengajian ibu-ibu,
Saya membayangkan ibu-ibu yang bercermin, bukan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bercermin dengan ro'a, dengan pandangan mata dohir, ya, ro'a yaro, itu biasanya apa yang ada di benak ibu? Biasanya apa yang ada di benak ibu-ibu? Sambil mau pergi ke majelis, mau ke undangan kan, bari dangdan teh bari itu ya, bercermin ya. Biasanya apa? Tos gelisnya nih. Ya, gitu ya. Aduh. Nggak apa-apa, Bu. Itu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, Allah beri kesempurnaan. Wajah saya, hidung saya, mata saya, telinga saya pada tempatnya. Itu udah kesempurnaan, Bu. Kalau Allah tempel kuping di sini, kumaha. Ya kan? Gitu. Yang lebih aneh lagi, ada orang yang senang dioperasi muka. Dengarti saya tak. Punten-punten ya, gitu. Nah, jadi itulah, Bu. Itulah pandangan mata yang mengantarkan kepada pikiran kita. Gitu, ya. Dari mata kan ngantarnya ke pikiran, Bu. Nah, ketika kita bercermin, kemudian kita memandang diri kita dengan ilmu basirahnya, mata yang ditemani dengan ketakwaan dan kesucian jiwa, pasti cara kita melihat, menilai diri kita beda dengan apa yang dengan cara pandangan mata ro'a. Ya, ada mungkin pertanyaan di dalam diri kita ini yang saya bayangkan, ya Allah, pantas enggak saya? Apakah kira-kira saya berdandan seperti ini akan menimbulkan nafsu laki-laki lain di luar rumah? Itu artinya kita bercermin dengan basyirah. Artinya apa? Bercermin untuk menjaga ketakwaan. Kita memperindah diri, tapi dibangun dengan jalan menguatkan ketakwaan. Ya, nah itu, Bu. Maka punten-punten ya, lebih baik kita bau kelek keluar seorang istri daripada bau kelek di dalam. Hah? Hek we bau kelek ke pasar, bau jengkol, bau naon bebas di pasar mah. Hah? Bau asin, bau naon, coba di rumah. Nah, itulah pandangan, perbedaan pandangan ro'a yang artinya belum disucikan mata kita ketika kita bercermin dengan pandangan basyirah, gitu ya. Karena basyirah itu apa namanya ya? Basyirah itu kita melihat diri kita sendiri dengan ketakwaan, gitu. Nilai taat dan takwa kita kepada Allah, gitu ya. Rasulullah SAW ini bersabda, Bu. Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi, fa iza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia. Ini Allah Rasulullah menyampaikan, Allah yang berfirman, kalau aku mencintai orang itu, kuntu sam'ahul lazi yasma'u bihi, ya, maka Allah akan ini bahasanya begini, kuntu ini artinya saya, ya, ana kuntu ini artinya saya. Artinya di sini Allah akan menjadi sam'ahul, menjadi pendengarannya dia, ya, yasma'u bihi, dan yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Allah akan membimbing pendengaran kita supaya kita mendengar apa yang hanya Allah ridhoi. Gitu, Bu. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan pandangan mata hanya untuk kebutuhan takwa. Gitu, ya. Kemudian wa basirahul lazi yubshiru bihi, Allah akan menjadikan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat itu, wa yadahul lati yabtishu biha, gitu, untuk melihat sesuai dengan apa yang menjadi ridha Allah, ya.
Kemudian wayadahul lati, kemudian di sini tangannya juga, dan tangannya juga ya, yang allati ini maksudnya yang yabtishu biha, yang dia gunakan untuk berbuat, wa rijlahul lati yamshi biha gitu. Nah, ini kaki ya. Rijlah itu kaki. Jadi tangannya juga akan dituntun ke Allah, tadi pendengarannya, matanya, tangannya, dan kakinya juga alati yamshi biha gitu. Allah akan bimbing kakinya itu supaya berjalan hanya di langkah-langkah ridho Allah. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Maka orang yang menjaga kesucian di dalam matanya itu, ya, dalam pandangannya itu, ada ilmunya namanya godul basor. Ilmunya godul basor, yaitu menundukkan atau menjaga pandangan, jangan sampai lepas pandangan untuk menikmati perkara-perkara yang haram, gitu. Sekalipun kadang-kadang kita membutuhkan, sekalipun, ya, nah, itu perlu diistighfari, perlu ditaubati, gitu, ya. Nah, karena gini, Bu, orang yang terbiasa dengan godul basor, yang kata kuncinya, orang yang terbiasa dengan godul basor itu terlihat dari amalnya. Amalnya yang seperti apa? Amalnya yang bisa memilih mana yang manfaat, mana yang mudarat. Gitu, ya. Itu yang penting, gitu. Dengan mata kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Karena mata kita sudah diisi oleh cahaya. Gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Al-Jilani itu qala falayatamassalu syaitanu bimisli hazihil anwari kuliha. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang tokoh ulama dunia yang enggak ada tertinggi lah, ya, ulama sufi tertinggi, bahkan waliullah ini, ya. Jadi gini, Bu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, fala, maka tidak akan yatamassalu syaitanu, tidak akan mampu bagi setan itu bimisli, menyerupai, ya, hazihil anwari kuliha, menyerupai cahaya-cahayanya orang ini. Orang-orang yang selalu bisa menjaga pandangannya, basornya ini, ya, seperti para tabi'in, para sahabat, ini tidak akan bisa digoda oleh setan kalau kita sudah terbiasa, ya. Jadi matanya itu tidak akan bisa disasarkan lagi oleh setan. Jadi nggak akan suka lihat hal-hal yang maksiat terus kita jadi pengen berbuat maksiat. Dijaga, gitu. Kenapa bisa dijaga oleh itu, ya, dijaga dengan dari godaan setan mata kita, ya. Kemarin kan kita udah cerita, ya, mengenai 4 pintu setan kan, mata, mulut, apa, telinga, terus apa lagi, ya, itu kita udah buka kan minggu lalu. Jadi yang paling berpengaruh dari sisi psikologis juga, dari sisi ilmu kejiwaan juga mata, Bu, ya, mata, gitu. Karena gini, ibu saya kan punya SLB, Bu. Ini saya selingin cerita-cerita aja supaya nggak bosan. SLB-nya itu yang apa? Kalau itu tuh slow learner, ya, gangguan otak. Bu Haji hafal itu karena pernah ngajar. Ada anak-anak SLB itu, Bu, yang matanya melihat. Kan otaknya terganggu, matanya melihat. Tapi ada satu bahaya yang menjadi pengawasan ketat, yaitu apa? Perzinahan. Tiba-tiba, karena saling nggak ngerti, tapi nafsunya yang muncul dari mata. Ya, coba pernah nggak ibu dengar berita tunanetra memperkosa? Pernah nggak? Karena matanya tertutup. Gitu. Jadi memang, Bu, secara psikologis daya rangsang mata dengan telinga beda.
Kalau mata itu memang perlu, makanya ada ilmu Ghodul Basor, karena memang penjagaannya itu berat sekali. Bukan hanya ke masalah seksual, tapi juga ke masalah kecintaan terhadap dunia. Ya, orang suka lihat mobil mewah, orang suka lihat timbulnya orang korupsi, timbulnya orang mencuri, dari apa? Dari mata. Gitu, ya. Nah, itu loh, Bu. Nah, kemudian kenapa orang-orang yang bisa menjaga pandangannya yang Ghodul Basor ini dengan kesucian di matanya ini, orang-orang itu dijaga ku Allah. Ya. Gitu. Karena pertama yang Allah ciptakan di alam dunia ini pertama adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu apa? Makanya perintah pertama kepada Rasulullah, Iqra. Qalam itu artinya maknanya bacaan tulisan. Ya. Terus yang pertama kali kemudian sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu Nur Muhammad. Nah, orang-orang yang terbiasa menjaga matanya itu, pandangan matanya, ya, menjaga ketakwaan pandangan matanya, maka kebagian tetesan-tetesan cahayanya Rasulullah. Itu, Bu. Makanya dia insya Allah terjaga, gitu, ya. Jadi caranya gimana? Ya mahabbah kepada Rasulullah dengan mengagungkan salawat kepada Rasulullah, yang utamanya iman kepada Allah, gitu, ya. Jangan salah juga, jangan terlalu berlebihan, kemudian akhirnya Rasulullah di atas Allah, tidak boleh, ya, tidak boleh juga itu. Nauzubillah summa nauzubillah, gitu, ya. Nah, gitu ibu-ibu sekalian. Sekarang jam berapa? Masih ada 5 menit, Bu. Ya, gitu. Jadi ini dalam keterangan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan hazilayah tasu bin Nabi SAW. Setan tidak mampu menyerupai seseorang, tidak khusus hanya kepada Rasulullah aja, gitu, ya. Bal yatamasalu bikuli ma huwa madhurur, gitu, atau madharur. Madharur itu madharo, ya, madharo itu setan juga tidak mampu menyerupakan setiap madharo. Madhar itu artinya apa, Bu? Madhar itu artinya bentuk sikap, ya, bentuk sikap. Jadi amal seseorang yang menjadi karakter. Menjadi karakter itu artinya menjadi apa? Menjadi orang yang amalnya itu udah jadi kebiasaan. Ya, itu namanya madhar dalam bahasa Arab, gitu. Jadi bukan karena disuruh, tapi udah menjadi kebiasaan dia. Nah, itu namanya madhar, gitu, ya. Mim, do, ha besar, ro, gitu, ya. Nah, orang-orang yang madharnya itu sudah mirip dengan Rasulullah, terutama di basornya ini, di matanya ini, pandangan hidupnya, maka setan tidak bisa menyerupai dia. Kalau setan sudah tidak bisa menyerupai dia, kesulitan nggak bagi setan merusak dia? Sulit. Nyamain aja udah nggak bisa, apalagi mau ngerusak, kan, gitu, ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, rahmati wa syafaqati wal lutfi wal hidayati. Kemudian orang itu akan, madharnya itu akan terjemah, orangnya itu menjadi penuh dengan kasih sayang, kelembutan, dan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, Bu, ya. Jadi keuntungannya kita diberi, kita melatih untuk menjaga pandangan mata, ya, dengan ketakwaan kita. Jadi intinya gini, Bu. Kalau ada orang, ada orang kesurupan nih. Dulu cerita dulu. Ada orang kesurupan, terus tiba-tiba ngaku wali, ngaku apa, tapi suaranya keras, marah, setan itu. Ya. Karena wali yang sesungguhnya tidak akan pernah ada suara yang keras. Tidak pernah.
Para waliullah yang sesungguhnya itu kalau bicara lembut sekali. Gitu, ya. Gitu. Dan nggak ada kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati, nggak ada. Gitu. Nggak, jangankan waliullah, dulu aja ya punten-punten ya, ulama-ulama dulu itu kalau bicara, aduh, kita tuh dengerinnya tuh kayak dinina bobokan. Saking bahasanya halus, penyampaiannya nikmat gitu ya. Sehingga agama itu masuk ke diri kita itu terserap. Bukan dengan gogoakan, ngajak seuri, lain. Nggak akan terserap ke dalam jiwa manusia gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian, insya Allah nanti minggu depan kita masih terus mengupas masalah tazkiyatun nafas ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Nggak ada ya? Udah jam 5. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu juga boleh kalau misalnya untuk minggu depan nyiapkan pertanyaan mau disampaikan di luar tema, nggak masalah. Gitu ya. Karena kan agama itu banyak yang harus dijawab. Gitu, ya. Nuhun ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.